Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Salsabila dengan NIM 25160100059. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, kelas XYB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 materi pada mata kuliah pengantar Al-Quran dan Hadis untuk memenuhi sebagian tugas ujian tengah semester. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu Al-Quran dan Tafsir. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qoro'ah, yaqro'u, Qur'ana, yang berarti membaca atau bacaan. Secara istilahnya, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang disampaikan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Selanjutnya, pengertian tafsir. Tafsir secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti fasaro yufsiru tafsiran, yang berarti menjelaskan, menerangkan, mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi. Kata ini menunjukkan bahwa tafsir berfungsi untuk memperjelas makna suatu lafaz atau ayat yang belum dipahami secara jelas. Secara istilah, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang penjelasan makna ayat Al-Quran sesuai dengan kemampuan manusia, baik dari segi bahasa, kandungan, makna, hukum, maupun hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran. Nama Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran, yang artinya bacaan. Yang kedua, Alkitab, yang artinya kitab atau tulisan. Yang ketiga, Al-Furqan, yang artinya pembeda. Yang keempat, Al-Dzikir, yang berarti peringatan. Yang kelima, An-Nur, yang artinya cahaya. Yang keenam, Al-Huda, yang artinya petunjuk. Yang ketujuh, Asy-Syifa, yang artinya penyembuh. Yang ke-8, Ar-Rahmah, yang artinya Rahman. Yang ke-9, Al-Mau'izah, yang artinya nasihat. Yang ke-10, Al-Bayan, yang artinya penjelas. Selanjutnya, sifat-sifat Al-Quran dan fungsinya. Al-Quran adalah kalam Allah yang bersifat mukjizat dan terjaga keasliannya. Selain itu, Al-Quran juga berfungsi sebagai penunjuk hidup, rahmat, pembeda antara yang benar dan yang salah, penyembuh, dan penjelas berbagai hal di dalam kehidupan kita. Selanjutnya yaitu urgensi tafsir. Tafsir adalah ilmu yang penting untuk memahami makna Al-Quran. Secara mendalam, dengan tafsir kita dapat mengetahui makna ayat yang benar, memahami sebab turunnya Al-Quran, memahami kesalahan penafsiran, mengambil hikmah dan nilai kehidupan. Dan tafsir juga berperan dalam memperjelas bahasa Al-Quran, hukum-hukum, hubungan antar ayat, serta menjadikan Al-Quran tetap relevan sepanjang zaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang wahyu. Pengertian wahyu. Wahyu adalah pemberitahuan atau firman dari Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasulnya sebagai pedoman hidup bagi manusia. Secara istilah, wahyu diartikan sebagai firman Allah yang disampaikan kepada Nabi atau Rasul, baik melalui perantara malaikat Jibril maupun secara langsung dari Allah, yang dijadikan petunjuk hidup bagi manusia. Selanjutnya, penggunaan istilah wahyu dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, istilah wahyu tidak hanya digunakan untuk Nabi dan Rasul saja, tetapi juga memiliki beberapa makna sesuai konteksnya. Secara umum, penggunaan kata wahyu menunjukkan pemberitahuan dari Allah dengan cara cepat dan tersembunyi. Yang pertama, wahyu kepada Nabi dan Rasul. Ini adalah makna utama dari wahyu, sebagai petunjuk dan syariat. Contohnya dalam Quran Surat An-Nisa ayat 163. Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya. Yang kedua, kepada makhluk selain Nabi. Wahyu digunakan dalam arti ilham atau petunjuk di dalam hati. Quran Surat An-Nahl ayat 68. Allah mewahyukan kepada lebah. Selanjutnya yaitu tata cara turunnya wahyu kepada para nabi. Di dalam Islam, wahyu diturunkan oleh Allah kepada nabi dan rasul dengan beberapa cara. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Asy-Syurah ayat 51. Tata caranya yaitu yang pertama melalui malaikat Jibril, yang kedua wahyu melalui ilham atau di dalam hati, yang ketiga melalui mimpi yang benar. Baik, saya akan menjelaskan materi yang ketiga yaitu nuzul Al-Quran. Nuzul Al-Quran adalah peristiwa turunnya wahyu Allah berupa Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW
melalui perantara malaikat Jibril. Secara makna, nuzul tidak dipahami secara fisik, tetapi sebagai penyampaian wahyu dari alam gaib ke manusia. Wahyu pertama diturunkan pada 17 Ramadan di Gua Hira. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Proses turunnya Al-Quran, ulama menjelaskan dua pendapat utama. Yang pertama, Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia atau Baitul Izzah, lalu bertahap kepada Nabi kurang lebih 23 tahun dan langsung bertahap sejak awal sesuai peristiwa. Yang kedua, sebagian ulama merinci 3 tahap dari Laul Mahfuz, langit dunia, hingga sampai ke Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu tujuan utama diturunkannya Al-Quran. Tujuan utama diturunkannya Al-Quran yaitu sebagai petunjuk hidup, pembeda benar dan salah atau Al-Furqan, sebagai rahmat, sebagai sumber hukum, dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya, serta penenang hati. Selanjutnya hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap. Al-Quran diturunkan secara bertahap karena dapat memudahkan pemahaman, hafalan, sesuai kondisi umat Islam pada saat itu, dan menguatkan Nabi, dan mempermudah pengalaman serta proses pendidikan yang bertahap. Selanjutnya, urgensi kajian nuzul. Urgensi kajian nuzul penting untuk memahami konteks ayat atau asbabun nuzul, karena dapat menghindari kesalahan tafsir, membedakan golongan makkiyah, madaniyah, serta ilmu tafsir, serta menunjukkan relevansi Al-Quran sepanjang zaman.